Shalom, saudaraku, selamat pagi. Jujur harus diakui, saudaraku, kalau mencari Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dan betapa sulit. Betul kan, saudaraku? Kalau Tuhan Yesus memperkenalkan Injil atau hal-hal rohani, itu karena memang bangsa Israel adalah masyarakat yang sangat agamais. Hal-hal yang bertalian dengan Tuhan atau spiritual itu adalah bagian integral di dalam kehidupan masyarakat bangsa Israel. Dan itu adalah hidup mereka setiap hari. Coba bayangkan betapa sulitnya memperkenalkan kepada suatu masyarakat yang tidak memperdulikan hal-hal yang bertalian dengan Tuhan atau hal-hal spiritual di dalam masyarakat yang sudah terbiasa tidak memperdulikan kepada hal-hal itu. Seperti masyarakat di beberapa negara Eropa hari ini. Apalagi kalau mereka sudah makmur, hidupnya baik-baik. Mereka berpikir rasional versi mereka. Mereka berpikir secara kritis, logik. Maka segala sesuatu yang tidak bisa diverifikasi secara sains menurut mereka adalah omong kosong. Dan Tuhan pun dianggap omong kosong. Apalagi kalau berbicara tentang pribadi Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus itu. Banyak orang yang menganggap, kok begitu? Omong kosong itu. Kok Tuhan mati di kayu salib? Omong kosong. Banyak orang berpikir begitu, saudara. Apalagi kalau berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali nanti dari awan-awan. Menurut mereka itu hanya dongeng. Itu hanya cerita. Inilah masyarakat yang mengalami penduniawian secara sekulerisme, saudaraku. Dan gejala seperti ini sudah mewabah di seluruh dunia. Bahkan negara yang bertuhan, yang seperti negara kita pun seakan-akan terdegradasi, saudaraku. Hal ini terbukti dari sikap hidup dan segala tindakan manusia di dalamnya. Hari ini dan ke depan kita semakin diperhadapkan kepada masyarakat dan memang sebagian besar manusia yang sebenarnya tidak mencari Tuhan. Kalau hari ini masyarakat bisa banyak berkata begini, apa itu mati? Mati adalah tidur panjang. That's it. Dan tidak ada berpikir lagi lainnya. Mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Mereka tidak lagi berpikir tentang apa yang menjadi mandat Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Hari ini anak-anak muda sudah mulai punya pola berpikir bahwa child's free, bebas dari anak. Menikah oke, tapi tanpa anak. Bahkan firman Tuhan berkata, dua menjadi satu. Pernikahan itu adalah sebuah institusi yang dibangun dari ide Allah itu sendiri. Tapi hari ini masyarakat dunia tidak mau ada ikatan. Saya suka kamu, kamu suka aku, oke kita tinggal bareng, cukup tanpa ikatan. Coba saudaraku, kenapa? Karena mereka memang sudah tidak memperdulikan Tuhan. Mereka sudah tidak memperdulikan Tuhan dan atmosfer dunia berkata, itu lumrah. Maka dilumrahkan itu membuat seseorang menjadi hal itu wajar. Atmosfer dunia yang fasik ini pasti ikut mempengaruhi kita, saudaraku. Dan kita harus tetap pada integritas sebagai anak-anak Allah yang berdiri tegak berdasarkan kebenaran Alkitab. Bahwa mencari Tuhan dan mendahulukan kerajaan surga adalah prioritas lebih dari segala hal. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan untuk mencari Tuhan atau mendahulukan kerajaan Allah itu sangat singkat dan sangat terbatas. Itulah sebabnya Tuhan berfirman supaya kita mencari Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Inilah masa perkenanan itu. Sebab
Kalau pintu sudah ditutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Sama seperti pada saat pintu Bahtera Nuh sudah ditutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Hari ini banyak orang sedang berpesta dengan kehidupan ini. Tanpa sungguh-sungguh mereka berusaha mencari dan menemukan Tuhan. Mereka termasuk orang-orang beragama yang hanya beragama, tetapi belum menemukan Tuhan. Mereka menemukan pengetahuan tentang Tuhan, tapi terbatas, dan melakukan kegiatan agamanya, tapi mereka tidak bersentuhan dengan Tuhan secara langsung. Ini banyak loh begini, saudaraku. Dan kita dulu pun begitu, atau mungkin hari ini kita masih seperti itu. Karena pada dasarnya mereka belum punya pengalaman yang real dengan Tuhan secara nyata. Dan lebih mengerikan lagi kalau yang berkeadaan belum menemukan Tuhan itu ternyata juga adalah orang-orang yang berbicara di atas mimbar mengatasnamakan Tuhan. Seperti saya ini, pendeta, rohaniawan. Gawat, saudaraku. Maka Tuhan yang diperkenalkan atau dikhotbahkan itu adalah Tuhan yang hanya di fantasi pengkhotbah itu. Jadi kalau ada kalimat menemukan Tuhan, mencari Tuhan di dalam lingkungan orang percaya, itu kalimat yang tidak asing. Apalagi kalau kita di dalam suara kebenaran. Wah, itu gak asing, saudaraku. Kalimat berkemas-kemas, kalimat apa lagi ya? Kalimat langit baru, bumi baru, terus kalimat apapun lah, sering diucapkan, sering didengar. Tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan itu, menemukan Tuhan itu. Apalagi menggelarnya di dalam kehidupan hari-hari, saudaraku. Sehingga faktanya banyak orang yang hanya beragama Kristen, tetapi tidak mencari Tuhan dan tidak menemukan Tuhan dalam hari-hari hidup. Maka hendaknya seseorang tidak berpikir dangkal dalam hidupnya. Karena kau pergi ke gereja, kau berpikir kau sudah menemukan Tuhan. Kau menangis di gereja ketika menyanyi, kau sudah menemukan Tuhan. Kau masuk sekolah teologi, kau jadi pendeta, kau sudah menemukan Tuhan. Belum, saudaraku, percaya deh. Percayalah, saya sekolah teologi, saudaraku. Beberapa jenjang saya mengikuti. Saya tidak menemukan Tuhan di sekolah teologi. Saya menemukan Tuhan di permasalahan-permasalahan hidup saya. Ini jujur, ini yang menjadi pengalaman saya bertuhan. Karena mencari Tuhan itu pada dasarnya dibangun dari dua motivasi utama. Yang pertama, berusaha mengenal Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka untuk ini kita gereja sebagai pihak gembala, pendeta, rohaniawan harus mengajarkan kebenaran. Supaya jemaat itu mengenal Allah itu dengan benar. Di track yang benar. Maka buahnya akan dilihat bahwa orang percaya diajar untuk menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah. Karakternya berubah. Karakternya dulu yang seenak dirinya sendiri diubahkan menjadi sesuai dengan rancangan Allah semula, yaitu seperti Yesus karakternya. Dan orang kalau sudah diubahkan, itu yang tidak bisa hilang, yaitu dia melayani. Pasti itu. Kalau orang belum bisa melayani sesamanya, belum habis hidupnya. Itu belum. Maka kerangkamu berpikir, jangan berpikir bahwa orang kalau mengerti tentang teologi atau tentang suara kebenaran, wah, mengerti khotbah yang model begini dia tahu. Oh, yang begini tahu. Oh, gini loh, gini. Wah, tatanan kerajaan Allah dia tahu. Waduh, tentang Lucifer dia tahu, tentang surga dia tahu, tentang neraka dia tahu. Tapi buahnya dilihat. Kalau dia nggak bisa melayani, dia nggak mau melayani sesamanya. Belum, saudaraku. Itu belum dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kenapa? Karena hidupnya untuk dirinya. Karena orang yang sudah habis hidupnya,
Dan dia tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dia tahu hidupnya bukan hanya untuk dia. Dia harus membagikan hidupnya untuk orang lain. Itu kelihatan di situ. Yang kedua, saudaraku, berusaha mengalami Tuhan setiap saat, sehingga dapat menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan hidup. Bukan hanya nyanyi. Kalau nyanyi di gereja itu banyak orang nyanyi. Tuhan, engkau kebahagiaanku, kau satu-satunya. Satu-satunya yang ku perlu. Kau kekasih hatiku. Wah, banyak saudaraku, lebay. Tapi praktek dong. Kristen itu praktek, saudaraku. Praktek menjadi pengikut Kristus. Lah, itu harus ada pengalaman secara real bersama dengan Tuhan. Setiap hari. Ketika ketemu masalah, bangun tidur ada masalah ini itu di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan. Praktek dong. Begitu saudaraku. Maka seseorang harus menghayati secara serius dan memberi perhatian kepada kehadiran Tuhan di setiap saat hidupnya. Dia akan meninggalkan kesenangan dunia dan berusaha mengubah cita rasa jiwanya kepada dunia ini. Tentu saja orang-orang seperti ini akan menyediakan waktu pasti ke gereja. Gak mungkin online, saudaraku. Dia pasti ke gereja, kecuali dia sakit parah. Atau keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Pandemi, perang. Amin, saudaraku. Kalau kita lihat jemaat mula-mula dulu, taruhannya nyawa loh. Tapi mereka berjuang untuk bersekutu bersama. Bahkan digorong-gorong. Mereka berjuang untuk bersama. Bersekutu bersama. Taruhannya nyawa itu. Coba. Bisa ditembak, bisa dipenggal, bisa dipenjara. Taruhannya nyawa untuk mereka berkumpul dengan teman-teman seiman mereka. Hari ini punya kesempatan untuk berkumpul. Gak mau, online maunya. Sorry saudaraku, saya ngomong begini. Itu jangan jadi habit karena kemarin COVID pastor. Iya udah, sekarang udah lebih baik kok. Langkahkan kakimu ke gereja lokalmu. Jangan ada alasan. Amin saudaraku, itu perjuangan. Orang yang mengalami Tuhan sehingga menjadikan Tuhan kebahagiaannya, dia pasti melangkahkan kakinya ke gereja. Dia punya doa pribadi dengan Tuhannya. Dia pasti rindu bersekutu dengan saudara-saudara yang memiliki kerinduan yang sama. Hari ini enggak, orang malas ketemu si A, malas ketemu si B, malas ketemu si C. Udah enggak berangkat. Udah online aja. Kalau Anda sedang mengalami masalah dengan sesamamu di gereja, atau dengan rohaniawan di gereja, gembalamu, kakak rohanimu atau siapapun, jangan online. Tetap datang dan selesaikan itu. Karena manusia harus menajamkan manusia. Amin, saudaraku. Itu yang selalu saya ucapkan di dalam setiap kesempatan. Jangan online. Begitu, saudaraku. Kenapa? Oh, pastor ini karena mau persembahan. Bukan itu. Tapi memang harus nyata. Kita harus berkumpul, saudara seiman, saudaraku. Bukan karena persembahanmu. Amin, saudaraku. Jadi kalau seseorang ke gereja hanya karena oke deh, aku baru punya masalah, aku baru ke gereja supaya aku punya jalan keluar dari masalahku. Karena aku butuh ini dan itu belum mencari Tuhan. Kamu sedang mencari jalan keluar. Ini yang diragukan oleh orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus di bumi mengenakan tubuh daging. Mereka cari Tuhan karena roti. Itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 26, saudaraku. Mereka mencari sesuatu yang tidak prinsip. Mereka mencari sesuatu yang bukan kebutuhan utama. Karena kebodohan itu mereka tidak melihat tanda atau petunjuk arah. Semeion dalam bahasa Yunani-nya. Mereka tidak melihat tanda-tanda itu. Hal yang sama seperti orang-orang Israel yang bodoh itu dilakukan oleh banyak orang Kristen hari ini. Yang pergi ke gereja bukan mencari kehendak Tuhan, menemukan kehendak Tuhan, dan berjuang melakukan kehendak Tuhan. Dan celakanya pihak gereja hari ini seringkali melegalisir praktek itu.
seakan-akan itu benar. Online boleh, oke, gak apa-apa. Maka saudaraku, jemaat harus jeli menilai gereja, harus jeli. Jelas firman Tuhan berkata, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hari ini heran saya, orang dilegalkan online saja. Gak cocok pendeta ini, cari pendeta lain, cari scroll, cari pendeta lain. Gimana saudaraku? Dengarkan gembalamu, ikuti ajaran di dalamnya. Kau akan bertumbuh dan kau akan sehat. Amin saudaraku. Ya, renungkan ini. Temukan Tuhan selagi dia bisa ditemui. Seriuslah dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.